I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always... Manchester United versus Burnley Premier League. Ruben Amorim masih dipercaya memimpin pertandingan Manchester United melawan Burnley. Petinggi klub menolak menggantinya meskipun disingkirkan klub divisi 4 Grimsby Town pada Carabao Cup. Sementara bos klub termasuk pemilik bersama Sir Jim Ratcliffe dan CEO Omar Berada belum memberikan tekanan lebih besar kepada Amorim. Sejumlah sumber seperti dilansir ESPN menyebut hasil melawan Burnley juga dapat mempengaruhi karir sang pelatih ke depannya. Seperti yang kita ketahui, Manchester United menjamu Burnley pada lanjutan Liga Inggris 2025-2026 di Old Trafford Sabtu malam. Menyusul kekecewaan besar usai disingkirkan Grimsby Town dari ajang Carabao Cup pada tengah pekan, laga ini seharusnya menjadi kesempatan terbaik bagi Setan Merah untuk membungkam kritik. Siapa sangka, klub sebesar Manchester United dengan belanja ratusan juta pound di musim panas harus menanggung malu disingkirkan tim kecil dari kasta keempat, Grimsby Town di ajang Carabao Cup. Bayangkan wajah para pemain Setan Merah yang baru saja kedatangan bintang-bintang mahal seperti Benjamin Šeško, Bryan Mbeumo, dan Matheus Cunha, namun justru tersungkur di hadapan tim yang nilai skuadnya bahkan tak sebanding dengan klub Liga 1 Indonesia. Musim panas 2025 memang jadi salah satu yang paling boros dalam sejarah United. Data transfer mencatat pengeluaran hingga 241,4 juta pound. Šeško ditebus dari RB Leipzig dengan potensi total 90 juta pound termasuk bonus. Mbeumo diboyong dari Brentford seharga hampir 84 juta pound. Sementara Cunha didatangkan dari Wolves dengan biaya 73,8 juta pound. Angka fantastis tapi hasil di lapangan justru mengecewakan. 3 laga awal musim kalah 0-1 dari Arsenal, imbang 1 sama melawan Fulham, dan akhirnya terlempar dari Carabao Cup oleh Grimsby lewat drama adu penalti. Ironis bukan, Ruben Amorim, pelatih yang diharapkan membawa era baru, malah dibuat terdiam. Seusai pertandingan, ia hanya bisa berkata, "Saya sudah tidak tahu harus berkata apa lagi." Kekalahan dari klub kasta 4 bukan sekadar hasil buruk, ini adalah tamparan keras bagi skuad yang seharusnya digadang-gadang jadi penantang gelar. Bukan hanya soal hasil, masalah paling mencolok ada pada kesalahan individu. Andre Onana yang kembali dipercaya meski posisinya sempat digeser Altay Bayender kembali melakukan blunder. Alih-alih mengamankan bola crossing, tangkapannya meleset, bola jatuh ke kaki lawan, dan gawang United kembali bergetar. Sama sekali bukan pemandangan baru. Sebelumnya saat melawan Arsenal, giliran Bayender yang melakukan kesalahan krusial. Upayanya mengantisipasi bola gagal total meski ada klaim ia dilanggar. Hasilnya, United kalah di laga pembuka. Rangkaian error dari dua kiper ini membuat fans semakin frustasi. Tak hanya sektor penjaga gawang, lini belakang pun rapuh. Laga kontra Grimsby memperlihatkan betapa mudahnya pertahanan United ditembus. Dalam 45 menit pertama saja, tim divisi 4 itu melepaskan 6 tembakan dengan 3 tepat sasaran. Bahkan ada momen ketika 4 pemain Grimsby berhadapan dengan hanya 2 bek United, nyaris menghasilkan gol tambahan. Ini gambaran nyata rapuhnya benteng Setan Merah. Jika bertahan buruk, menyerang pun tak kalah mengecewakan. Šeško gagal memanfaatkan peluang emas di masa injury time. Mbeumo yang sejatinya tampil cukup baik justru gagal mengeksekusi penalti. Ironisnya, kiper Grimsby yang menjadi pahlawan adu penalti ternyata seorang fans Manchester United sejak kecil. Bisa dibayangkan betapa memalukan bagi skuad berharga ratusan juta pound disingkirkan oleh seorang pendukung mereka sendiri. Pasca pertandingan, wajah para pemain tertunduk. Bruno Fernandes bahkan terlihat harus menenangkan Mbeumo yang terpuruk setelah kegagalan penalti. Tekanan bermain di klub sebesar United tampak begitu berat, hingga pemain sekelas Mbeumo pun merasakannya. Lantas kenapa United terpuruk? Setidaknya ada beberapa faktor yang terlihat jelas. Integrasi pemain baru. Ya, dengan kedatangan bintang-bintang baru wajar jika butuh waktu adaptasi. Namun minimnya chemistry membuat permainan terasa kaku. Trio depan Šeško, Mbeumo, Cunha masih belum padu, seringkali salah pengertian di lapangan. Faktor selanjutnya adalah kesalahan individu fatal. Dari kiper hingga bek blunder terus terjadi. Onana dan Bayender sudah sama-sama melakukan kesalahan krusial. Situasi ini membuat mental tim semakin rapuh. Faktor masalah mentalitas juga berpengaruh. Kekalahan dari tim divisi 4 bukan sekadar soal kualitas tapi juga mental bertanding. Amorim sendiri menyebut semua terasa salah. Sebuah indikasi lemahnya kepercayaan diri skuad. Dan ya, faktor taktik Amorim belum matang. Pergantian formasi, rotasi pemain, dan perubahan gaya main justru memicu inkonsistensi. Fans mulai bertanya-tanya, apakah Amorim benar-benar sudah punya formula terbaik untuk skuadnya?
Kenyataan pahit ini membuat banyak penggemar bertanya, untuk apa menghabiskan uang ratusan juta pound jika hasilnya hanya blunder demi blunder? Lebih buruk lagi, sejak laga pramusim, United sudah 5 kali beruntun gagal menang. Pertanyaan besar pun muncul, apakah ini hanya fase adaptasi atau pertanda bahwa musim 2025-2026 akan kembali jadi mimpi buruk? Jika dibiarkan, bukan mustahil United kembali terperosok ke papan bawah sebagaimana sempat dialami musim lalu. Dan tepat ketika badai di lapangan belum reda, pukulan dari balik layar datang menghantam lebih keras satu nama yang dulu dielu-elukan sebagai masa depan klub, ya Alejandro Garnacho, tiba-tiba berada di ambang pintu keluar. Rumor berubah jadi kesepakatan, bisik-bisik ruang ganti menjelma menjadi keputusan besar yang mengubah arah cerita musim ini. Saga transfer Alejandro Garnacho akhirnya mencapai babak akhir yang penuh drama. Setelah berbulan-bulan dipenuhi rumor dan spekulasi, Chelsea dan Manchester United dilaporkan resmi mencapai kata sepakat terkait harga untuk winger muda berbakat asal Argentina tersebut. Kisah ini menjadi salah satu cerita paling besar di bursa transfer musim panas 2025. Bukan hanya karena melibatkan dua klub raksasa Premier League, tetapi juga karena menyingkap perjalanan penuh konflik seorang pemain muda yang pernah dielu-elukan sebagai bintang masa depan di Old Trafford. Nama Garnacho sudah lama menjadi sorotan, baik karena aksinya yang eksplosif di lapangan maupun karena kontroversi yang membelitnya di belakang layar. Sejak kekalahan menyakitkan Manchester United di final Liga Eropa musim lalu, hubungan Garnacho dengan pelatih Ruben Amorim disebut memburuk drastis. Sang pemain merasa dipinggirkan dan tidak lagi mendapat kepercayaan penuh. Sebaliknya, Amorim lebih banyak mengandalkan opsi lain di sektor sayap. Situasi ini memuncak ketika Garnacho diasingkan dari skuad utama, dipaksa berlatih sendirian di pusat latihan Carrington selama lebih dari sebulan. Sebuah sinyal yang begitu jelas bahwa dirinya tidak lagi masuk dalam rencana masa depan United. Puncak keterasingan Garnacho terlihat nyata saat laga perdana Premier League musim 2025-2026 digelar di Old Trafford melawan Arsenal. Dalam laga penting itu, namanya sama sekali tidak muncul dalam daftar pemain, bahkan tidak sekadar duduk di bangku cadangan. Bagi banyak pengamat, itu adalah pertanda akhir perjalanan Garnacho di Manchester United. Saat situasi semakin tidak menentu, Chelsea justru membaca peluang besar. Klub asal London Barat itu bergerak cepat, membuka komunikasi langsung dengan pihak Garnacho, dan dalam waktu singkat mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain. Negosiasi harga pun dilanjutkan ke tahap berikutnya, dan United yang sudah siap melepasnya hanya menunggu tawaran finansial yang dianggap cocok. The Athletic kemudian mengonfirmasi berita yang ditunggu-tunggu. Chelsea dan Manchester United resmi menyepakati transfer Garnacho. Angka yang disepakati adalah 40 juta pound sterling ditambah klausul penjualan 10% di masa depan. Garnacho telah menjalani tes medis pada Jumat 29 Agustus sebelum menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi 7 tahun. Keputusan Chelsea ini memperlihatkan betapa seriusnya mereka menaruh harapan pada pemain muda berusia 21 tahun itu, bukan sebagai solusi instan, melainkan sebagai investasi jangka panjang. Pilihan Garnacho untuk berlabuh ke Stamford Bridge sebenarnya bukan langkah terburu-buru. Sejak awal, setelah hubungannya dengan Manchester United benar-benar retak, ia hanya memikirkan Chelsea sebagai destinasi utama. Ambisinya besar, tumbuh, berkembang, dan menjadi bagian dari proyek jangka panjang yang sedang dibangun pelatih Enzo Maresca. Filosofi permainan berbasis penguasaan bola yang diterapkan Maresca menjadi daya tarik tersendiri bagi Garnacho yang percaya bahwa gaya bermain tersebut bisa membawanya ke level yang lebih tinggi. Namun tentu saja, kisah kepindahan ini tidak bisa dilepaskan dari latar belakangnya di Manchester United. Garnacho adalah lulusan akademi klub, sempat digadang-gadang sebagai bintang masa depan Setan Merah. Ia mencatatkan 144 penampilan dengan torehan 26 gol dan 22 assist. Sebuah catatan impresif untuk pemain yang baru menginjak usia 21 tahun. Tapi perjalanan indah itu berakhir getir. Musim lalu, Garnacho lebih sering menghuni bangku cadangan. Puncaknya terjadi di final Liga Eropa ketika Amorim memilih tidak memberinya 1 menit pun kesempatan bermain. Luka itu semakin dalam saat dirinya juga tidak diikutsertakan dalam tur pramusim. Seakan-akan namanya sudah dicoret dari rencana klub. Di saat United menutup pintu, Chelsea membuka jalan baru. The Blues memang sedang meracik skuad muda yang kompetitif. Garnacho diproyeksikan untuk memperkuat sisi kiri serangan, bersaing dengan Jamie Bynoe-Gittens, winger berbakat lain yang baru direkrut. Dengan kedatangannya, Chelsea tercatat sudah mendatangkan 10 pemain baru di bursa musim panas ini, sebuah tanda keseriusan mereka membangun tim yang siap bersaing di Premier League dan Eropa. Dalam formasi 4-3-3 andalan Maresca, keberadaan winger eksplosif seperti Garnacho sangat vital. Di sayap kanan, Cole Palmer sudah jadi pilihan utama, bahkan kadang dipasang sebagai playmaker. Sementara di sisi kiri, Garnacho diharapkan memberi fleksibilitas tambahan, baik sebagai starter maupun super sub yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Jika melihat statistik, Garnacho tidak kalah mentereng dibanding beberapa winger Chelsea lain. Menurut catatan Transfermarkt, ia berkontribusi langsung pada 38 gol dalam 108 penampilannya untuk United dengan rata-rata 0,74 kontribusi gol per 90 menit.
Angka itu cukup efisien, meski masih sedikit di bawah produktivitas Cole Palmer maupun wonderkid Estevao. Artinya, Garnacho tetap harus bekerja keras untuk mengamankan tempat utama di Stamford Bridge. Jadi pro footballer tuh, kamu jadi pro footballer, kamu mesti kerja keras, kamu mesti berlatih, apa saja yang Team hat diese hohe Prozentualität an Tor. Saya pastikan hanya pemain-pemain yang bisa bermain sesuai dengan apa yang saya mau. Vietnam yakin timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert tak bisa tembus Piala Dunia 2026. Kabar mengejutkan datang dari Vietnam. Salah satu media ternama mereka, Soha, secara terbuka menyuarakan keraguan besar terhadap timnas Indonesia. Bukan hanya sekadar pesimis, media tersebut bahkan menyatakan keyakinannya bahwa skuad Garuda, meski kini berada di bawah komando pelatih legendaris Patrick Kluivert, tidak akan mampu menembus putaran final Piala Dunia 2026. Sebuah pernyataan yang tentu saja menyentil semangat para pendukung Merah Putih. Rawing putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah rampung digelar dan hasilnya kembali mempertemukan Indonesia dengan lawan-lawan tangguh yang sebelumnya sudah membuat perjuangan terasa begitu berat. Di grup B, Indonesia akan berhadapan dengan dua raksasa Asia, Irak dan Arab Saudi. Sementara itu, grup A dihuni oleh Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Hanya dua tim teratas dari masing-masing grup yang berhak meraih tiket langsung ke Piala Dunia. Ini bukan sekadar babak penyisihan, ini adalah pertarungan hidup dan mati menuju panggung paling bergengsi dalam dunia sepak bola, tak butuh waktu lama. Hasil undian ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air, wajar saja. Indonesia kembali terseret ke dalam grup yang dikenal kejam, penuh dengan tim-tim kuat yang memiliki tradisi panjang di kancah Asia. Secara peringkat FIFA, baik Irak maupun Arab Saudi berada jauh di atas Indonesia. Namun lebih dari itu, sejarah panjang kedua negara tersebut sebagai Raja Asia membuat peluang Indonesia dianggap tipis, nyaris tak berarti. Arab Saudi yang sebelumnya sempat diimbangi oleh Indonesia dalam laga tandang dan bahkan dikalahkan 2 gol tanpa balas di SUGBK, kini datang dengan kekuatan penuh dan semangat balas dendam. Mereka bukan tim yang mudah dilupakan, apalagi diremehkan. Di sisi lain, Irak adalah mimpi buruk yang belum selesai. Dalam 2 pertemuan terakhir di putaran sebelumnya, skuad Garuda selalu pulang dengan kepala tertunduk, dihantam oleh agresivitas dan kedisiplinan pasukan Irak yang banyak diisi pemain-pemain berpengalaman dari Liga Eropa. Maka tak heran jika media Vietnam memandang Indonesia sebagai tim yang sudah kalah sebelum bertanding. Dalam laporannya, Soha menyebut bahwa hasil drawing adalah mimpi buruk bagi Indonesia. Mereka menyebut Arab Saudi sebagai tim unggulan dengan pemain-pemain elit dan keuntungan bermain sebagai tuan rumah. Sementara Irak dengan kedalaman skuad dan kualitas pemain yang tak kalah mentereng disebut sebagai batu karang yang akan sulit ditembus oleh skuad Patrick Kluivert. Lawan mereka, Arab Saudi diisi pemain-pemain kuat dan diuntungkan sebagai tuan rumah. Lalu, Irak juga mempunyai banyak pemain hebat yang berkarir di Eropa dan sempat mengalahkan timnas Indonesia 2 kali di putaran kedua, tulis Soha tajam, seolah menutup pintu harapan bagi tim Merah Putih. Tapi masalah tak berhenti di lawan, jadwal pertandingan pun ikut menjadi sorotan. Soha menyoroti betapa tidak menguntungkannya posisi Indonesia dalam kalender laga. Bayangkan, Indonesia harus langsung memainkan 2 pertandingan awal, yaitu melawan Arab Saudi pada 8 Oktober dan Irak pada 11 Oktober. Kedua laga tersebut ibarat ujian awal yang bisa langsung menentukan nasib. Jika kalah di 2 pertandingan ini, maka mimpi Piala Dunia bisa menguap dalam hitungan hari. Sebaliknya, Arab Saudi dan Irak justru akan bertanding di laga pamungkas. Mereka bisa membaca situasi, menyesuaikan strategi, dan bahkan mengatur tempo permainan berdasarkan hasil yang sudah terjadi sebelumnya. Jadwal pertandingan juga tak menguntungkan timnas Indonesia. Pasukan Kluivert memainkan 2 laga pertama, sedangkan Arab Saudi dan Irak bakal menentukan nasib di laga terakhir. Tulis Soha lagi, menekankan betapa beratnya beban psikologis yang harus ditanggung skuad Garuda. Namun, di balik semua tekanan, terselip peluang. Peluang yang kecil tapi tetap ada, dan justru itulah yang membuat perjuangan Indonesia begitu layak untuk diperjuangkan. Jika dan hanya jika Indonesia mampu mengejutkan dunia dengan meraih kemenangan di 2 laga awal, maka 1 tiket ke Piala Dunia 2026 bisa mereka genggam. Kemenangan melawan Arab Saudi dan Irak bukan hanya soal 3 poin, tapi tentang harga diri, tentang membungkam semua keraguan yang datang dari luar negeri, bahkan dari dalam negeri sendiri. Namun bila hasil akhir menempatkan Indonesia sebagai runner-up grup B, maka perjuangan masih belum usai. Tim Garuda akan diadu melawan runner-up dari grup A untuk 1 tempat menuju playoff antar konfederasi. Di babak itu, mereka harus menghadapi wakil dari zona lain, Amerika Selatan, Afrika, atau bahkan CONCACAF untuk memperebutkan 1 tiket terakhir menuju Piala Dunia. Erick Thohir korbankan Marcelino dan Rafael Struijk ke timnas Indonesia U23.
Keputusan mengejutkan namun penuh perhitungan datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dua nama besar ikon muda timnas senior Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk, berpotensi turun kasta untuk memperkuat skuad Garuda Muda U23. Bukan karena performa mereka menurun, bukan pula karena tak laku di tim senior. Justru sebaliknya, keduanya sedang berada di puncak performa. Namun, keputusan ini diambil demi satu misi jangka panjang yang jauh lebih besar, mengantarkan Indonesia ke Olimpiade. Marcelino dan Struijk, dua sosok muda yang telah mencicipi atmosfer keras sepak bola Eropa dan tampil reguler bersama timnas senior, kini dibidik untuk kembali membela timnas Indonesia U23 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung pada September mendatang. Meskipun terasa seperti mundur satu langkah, sesungguhnya ini adalah strategi maju 5 langkah. Karena jalan menuju Olimpiade, sebuah panggung olahraga tertinggi dunia, dimulai dari sini. Erick Thohir dengan gaya kepemimpinannya yang visioner, tak ragu mengambil keputusan sulit. Ia paham bahwa membentuk tim terbaik tidak bisa hanya mengandalkan pemain-pemain muda yang belum cukup teruji. Dalam turnamen sekelas kualifikasi Asia U23, terutama saat harus menghadapi tim sekuat Korea Selatan di babak grup, Indonesia tak bisa lagi sekadar mencoba-coba. Dibutuhkan pengalaman, ketenangan, dan naluri bertanding yang telah terasah di level tertinggi. Disitulah Marcelino dan Struijk dibutuhkan. Dalam wawancara terbarunya, Erick tak menutup-nutupi alasan di balik absennya dua nama itu di ajang Piala AFF U23 2025. Keputusan itu adalah bagian dari strategi regenerasi jangka panjang. Ajang regional tersebut memang tidak melibatkan kekuatan terbaik Garuda Muda karena lebih difokuskan sebagai ladang uji nyali bagi pemain muda potensial. Namun untuk kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games akhir tahun nanti, ia menegaskan bahwa PSSI akan menurunkan kekuatan penuh. Dan ya, Struijk dan Marcelino masuk radar utama. Rafael sebenarnya bisa main, Marcelino juga. Tapi kami berani memberikan ruang untuk regenerasi. Tapi bukan berarti kita akan terus seperti itu. Untuk U23 nanti, kita harus lihat komposisinya. Jika pemain seperti mereka bisa main, tentu kita akan turunkan tim terbaik. Jelas Erick di hadapan awak media, dengan nada penuh keyakinan. Langkah ini juga disambut baik oleh Menpora Dito Aryo Tejo, yang menyebut skuad U23 saat ini sebagai cikal bakal kekuatan Indonesia untuk SEA Games mendatang. Dengan komposisi usia yang masih ideal, mayoritas pemain masih di bawah 22 tahun, tim ini memiliki fondasi kuat untuk terus dibina. Bahkan, jika aturan SEA Games tak berubah, maka banyak dari pemain ini masih bisa diturunkan hingga kompetisi akhir tahun. Tentu bukan tanpa tekanan. Di babak kualifikasi nanti, timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup yang tak mudah, Korea Selatan, Macau, dan Laos. Jika ingin lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 dan membuka jalan ke Olimpiade, skuad Garuda Muda wajib menyapu bersih semua pertandingan. Kemenangan saja tidak cukup. Harus menang meyakinkan dengan cara yang membuktikan bahwa Indonesia layak tampil di panggung yang lebih besar. Erick Thohir juga memberikan sinyal bahwa komunikasi intensif akan dilakukan dengan klub-klub tempat para pemain bernaung. Karena untuk mencapai mimpi sebesar ini, kolaborasi adalah kunci. Klub diminta mendukung, pemain diminta siap, dan federasi akan memfasilitasi semua kebutuhan. Dari pelatih, nutrisi, hingga persiapan taktis akan dimaksimalkan demi satu kata lolos. Yang menarik kembalinya Rafael Struijk dan Marcelino bukan sekadar membawa pengalaman di lapangan, tetapi juga membawa moral rekan-rekan satu timnya. Pemain-pemain muda akan termotivasi lebih ketika melihat ikon-ikon Garuda turun gunung untuk membela Panji yang sama. Ini bukan hanya soal strategi, tapi juga soal psikologi tim dan harga diri bangsa. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 ini bisa menjadi awal dari sejarah baru sepak bola Indonesia, menginjakan kaki di Olimpiade, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Marcelino dan Struijk bukan dikorbankan, mereka justru menjadi bagian dari rencana besar untuk menuliskan sejarah emas. Keputusan ini mungkin akan menuai pro dan kontra, tapi dalam sepak bola seperti dalam hidup, keputusan terbesar seringkali yang paling berat, dan Erick Thohir tampaknya sudah siap memikul konsekuensi itu. Gacor di Dewa United, Rafael Struijk merasa zona nyaman. Musim baru, klub baru, dan lembaran baru yang tengah ditulis oleh Rafael Struijk. Setelah bergabung dengan Dewa United, penyerang muda berdarah Belanda Indonesia ini seolah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari dalam karier sepak bolanya. Rasa nyaman, penerimaan, dan ruang untuk tumbuh. Dalam beberapa pekan terakhir, Struijk tak hanya menunjukkan performa menjanjikan di atas lapangan, tetapi juga memberi sinyal kuat bahwa proses adaptasinya di klub berjuluk Tangsel Warriors ini berjalan sangat mulus. Bersama pelatih Jan Olde Riekering, pelatih asal Belanda yang sudah berpengalaman menangani banyak klub top Eropa dan Asia, Rafael seakan mendapatkan figur yang memahami kultur, ritme, dan pendekatan yang paling cocok dengan gaya mainnya. Koneksi yang terbangun antara pelatih dan pemain bukan hanya dalam konteks strategi dan taktik, tapi juga secara emosional dan budaya.
Kombinasi ini membuat proses adaptasi Rafael di Dewa United tak memakan waktu lama. Struijk yang sebelumnya sempat membela klub seperti ADO Den Haag di Belanda dan Brisbane Roar di Australia, menyebut bahwa suasana kekeluargaan yang hangat di dalam tim menjadi faktor kunci mengapa ia bisa merasa klik sejak hari pertama. Ia menyampaikan bahwa pemusatan latihan yang baru saja dijalani di kawasan Pegunungan Bogor, tepatnya di JSI Resort, menjadi momentum penting baginya untuk mengenal rekan-rekannya lebih dalam dan menjalin koneksi yang kuat di dalam dan luar lapangan. Saya merasa sangat baik setelah pemusatan latihan, bukan cuma dari sisi fisik tapi juga mental. Saya merasa lebih kuat, lebih siap, dan lebih menyatu dengan tim, ungkap Struijk melalui pernyataan resmi klub. Ia menyebut bahwa 5 hari yang ia jalani di pemusatan latihan tersebut bukan hanya berisi latihan keras dan rutinitas fisik, tetapi juga penuh dengan momen kebersamaan yang menyenangkan dan membekas. Kegiatan seperti karaoke setelah makan malam dan sesi arung jeram yang dilakukan tim disebut Struijk sebagai pengalaman yang tak ternilai. Menurutnya, kegiatan-kegiatan non-teknis semacam itu sangat penting, khususnya bagi pemain baru yang datang dari luar dan sedang mencari titik masuk ke dalam dinamika tim. Dalam pandangannya, kekompakan dan kehangatan emosional antar pemain adalah fondasi utama dalam membangun tim yang solid. Kebersamaan seperti itu tidak bisa dibuat-buat, itu harus dibangun dari hati. Dan saya benar-benar merasakan itu di sini, tuturnya. Pemusatan latihan itu menjadi semacam jembatan emas bagi para pemain, pelatih, hingga staf manajemen untuk menyatu dalam satu visi. Tidak ada jarak antara pemain senior dan junior. Tidak ada batas antara pemain lokal dan pemain asing. Semua menyatu dalam atmosfer yang sehat dan produktif. Hal itu pula yang terlihat di laga uji coba penutup kamp latihan melawan Sriwijaya FC. Dewa United yang sempat kesulitan di awal pertandingan akhirnya mengakhiri laga dengan kemenangan telak 4-0. Lebih dari sekadar hasil, laga ini membuktikan bahwa chemistry antar pemain sudah mulai terbangun dan Rafael Struijk menjadi salah satu pilar yang berkontribusi besar dalam proses itu. Dengan nomor punggung 27 yang kini ia kenakan, Rafael tampak lebih hidup, lebih percaya diri, dan lebih terbuka dibanding masa-masa sebelumnya. Keputusannya untuk menerima tantangan baru di Liga 1 Indonesia dengan segala dinamikanya mulai menunjukkan hasil yang positif. Ia merasa berada di tempat yang tepat bersama orang-orang yang mendukungnya untuk tumbuh dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Di tengah dinamika kompetisi Liga 1 yang kian ketat, Dewa United jelas membutuhkan sosok seperti Rafael, pemain muda dengan naluri tajam, visi bermain yang baik, dan semangat integrasi yang tinggi. Dengan performa yang terus menanjak dan kenyamanan yang ia rasakan saat ini, bukan tidak mungkin Rafael Struijk akan menjadi motor serangan andalan Tangsel Warriors sepanjang musim ini. Dan jika performanya konsisten, bukan tidak mungkin pula pelatih akan meliriknya kembali untuk memperkuat timnas Indonesia di level internasional. Perjalanan Rafael di Dewa United baru saja dimulai, tapi tanda-tanda masa depan cerah sudah mulai terlihat. Zona nyaman bukan berarti zona santai, melainkan ruang di mana seorang pemain bisa berkembang maksimal tanpa tekanan yang membatasi. Dan Rafael tampaknya telah menemukan zona itu di Dewa United. Timnas Indonesia versus Rusia jadi laga uji coba penguatan strategi skuad Garuda. Rencana besar Timnas Indonesia untuk menggelar laga uji coba melawan Rusia pada bulan September mendatang akhirnya dibatalkan. Gagalnya agenda ini bukan tanpa alasan. PSSI bersama tim pelatih mengambil keputusan strategis karena Indonesia akan menghadapi tantangan berat di bulan Oktober, yaitu melawan dua kekuatan dari kawasan Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Pelatih kepala Patrick Kluivert memutuskan untuk mengalihkan fokus persiapan tim dengan menghadapi lawan-lawan yang memiliki gaya bermain serta karakteristik yang mirip dengan calon lawan utama di bulan Oktober tersebut. Rusia yang sempat menjadi opsi utama dinilai kurang relevan dengan kebutuhan teknis saat ini. Meski Rusia memiliki kualitas permainan kelas dunia, namun perbedaan gaya permainan yang jauh dari tim-tim Arab menjadikan uji coba ini kurang efektif dalam menunjang persiapan menuju ronde keempat. Sebagai gantinya, Indonesia memilih dua negara dari kawasan Arab sebagai lawan uji coba di bulan September, yakni Lebanon dan Kuwait. Kedua negara tersebut bukan hanya berasal dari kawasan yang sama dengan Arab Saudi dan Irak, tetapi juga memiliki filosofi permainan yang serupa dalam hal tempo, teknik, hingga pendekatan taktik di lapangan. Lebanon yang saat ini berada di peringkat 112 dunia dan Kuwait di peringkat 113 dunia dianggap cukup ideal untuk menjadi lawan uji coba yang mampu memberikan tekanan dan tantangan realistis bagi skuad Garuda. Keputusan ini juga mempertimbangkan konteks waktu, dengan waktu persiapan yang terbatas sebelum memasuki fase krusial di bulan Oktober. Laga uji coba menghadapi tim-tim Arab dianggap sebagai simulasi yang lebih tepat dan relevan. Diharapkan dari pertandingan melawan Lebanon dan Kuwait, Timnas Indonesia dapat memahami lebih dalam pola permainan khas Timur Tengah, sekaligus meningkatkan adaptasi dalam menghadapi tekanan fisik serta kecepatan permainan lawan. Selain itu, kondisi internal tim juga menjadi pertimbangan penting.
Dengan banyaknya pemain muda serta perpaduan pemain naturalisasi dan lokal, PSSI dan tim pelatih berupaya membangun kekompakan dan pengalaman bertanding di bawah tekanan yang mendekati realitas sesungguhnya di babak keempat nanti. Rusia tentu akan menjadi lawan berat, namun bukan tipe lawan yang tepat saat ini untuk mempersiapkan laga melawan Arab Saudi dan Irak. PSSI berharap lewat uji coba yang lebih terarah dan terukur ini, timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan taktik yang dirancang oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan bisa diimplementasikan dengan lebih baik. Laga melawan Lebanon dan Kuwait nantinya juga akan dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengevaluasi formasi, kedalaman skuad, serta kestabilan permainan tim secara keseluruhan. Gagalnya uji coba melawan Rusia bukan berarti kehilangan peluang besar, melainkan langkah realistis dan strategis demi pencapaian yang lebih besar. Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk babak penting dalam sejarah sepak bola nasional. Oleh karena itu, segala hal yang dapat memperbesar peluang lolos ke babak selanjutnya harus dipertimbangkan dengan matang, termasuk keputusan memilih lawan tanding yang tepat sesuai kebutuhan taktis dan situasi yang sedang dihadapi. Eliano Reijnders beri kabar mengejutkan jelang round 4. Kabar mengejutkan jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia round 4 zona Asia datang dari Belanda. Ya, musim baru tak hanya membuka lembaran kompetisi baru, tapi juga babak baru dalam perjalanan seorang pemain. Salah satunya datang dari talenta muda asal Belanda berdarah Indonesia, Eliano Reijnders. Tepat di ambang Eredivisie 2025/2026, Reijnders membawa kabar yang tak hanya mengejutkan, tapi juga mengguncang para pendukung PEC Zwolle. Ia tidak akan lagi bermain sebagai bek kanan seperti musim lalu. Kini Eliano akan menjalani peran baru yang sejatinya bukan benar-benar baru, yakni sebagai gelandang. Keputusan ini mengejutkan publik mengingat performa Eliano sebagai bek kanan tergolong solid dan konsisten sepanjang musim 2024/2025. Ia dikenal lincah, agresif, dan punya visi permainan yang tajam dari sisi lapangan. Namun kini, PEC Zwolle resmi mengumumkan perubahan posisi yang cukup signifikan dan hal ini langsung menjadi sorotan di jagat sepak bola Belanda, bahkan hingga ke penggemar timnas Indonesia yang terus memantau perkembangannya. Perubahan peran ini tidak hanya soal taktik, tapi juga soal kepercayaan dan ambisi. Namun siapa sangka, ternyata ini bukan kali pertama Eliano mengisi posisi di lini tengah. Sebelum dikenal sebagai bek kanan tangguh, ia sempat malang melintang sebagai gelandang serang dan sayap kiri saat masih bermain di kelompok usia muda dan awal karir profesionalnya. Artinya, pelatih baru PEC Zwolle, Henry van der Vecht, tidak serta-merta memaksanya beradaptasi di wilayah asing. Justru sebaliknya, Eliano kini kembali ke habitat lamanya, tempat di mana kreativitas dan nalurinya sebagai pengatur tempo bisa berkembang lebih maksimal. Perubahan ini juga diyakini tidak lepas dari filosofi baru sang pelatih, Henry van der Vecht. Sosok yang dikenal berani melakukan eksperimen taktis, tampaknya melihat sesuatu yang spesial dari Eliano. Keputusan untuk mendorongnya lebih ke tengah bukan tanpa alasan. Van der Vecht mungkin melihat bahwa Eliano punya atribut komplit, mobilitas tinggi, kecerdasan membaca permainan, kemampuan duel 1 lawan 1, serta distribusi bola yang akurat. Semuanya menjadi bahan bakar yang ideal untuk menciptakan gelandang modern. Walau belum diumumkan secara resmi apakah Reijnders akan diplot sebagai gelandang bertahan, tengah, atau menyerang, banyak pihak percaya pelatih akan menggunakannya secara fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan pertandingan. Jadwal padat Eredivisie dan tuntutan bermain di level tertinggi mengharuskan setiap pemain bisa beradaptasi dengan cepat dan disinilah ujian sejati Reijnders dimulai. Bermain di lini tengah tak semudah yang terlihat. Gelandang adalah otak permainan, penghubung antara pertahanan dan serangan. Salah sedikit dalam distribusi bola bisa fatal, terlambat membaca pergerakan lawan bisa berujung petaka. Namun jika dikelola dengan baik, posisi ini bisa mengubah nasib seorang pemain. Dan itulah yang kini sedang dihadapi Eliano, sebuah peluang emas yang dibungkus tantangan besar. Tak sedikit yang meragukan apakah Reijnders bisa langsung bersinar dalam peran barunya. Tapi mereka yang mengenal Eliano dari dekat tahu bahwa ia bukan tipe pemain yang mudah gentar. Ia bekerja keras, tidak suka menyerah, dan selalu haus pembuktian. Karirnya adalah perjalanan panjang penuh liku dan kini babak baru ini bisa menjadi loncatan menuju level permainan yang lebih tinggi. Klub pun memberi sinyal dukungan penuh. Melalui situs resmi klub maupun laman Eredivisie, status Eliano kini resmi terdaftar sebagai pemain gelandang untuk musim 2025/2026. Ini lebih dari sekadar perubahan data. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa dirinya dipercaya untuk mengendalikan permainan dari pusat lapangan. Sebuah tanggung jawab besar yang hanya diberikan kepada pemain dengan kapasitas khusus. Dalam beberapa laga uji coba pramusim, pergeseran peran ini sudah mulai terlihat. Eliano tampak nyaman mengalirkan bola, membagi tempo, dan bergerak dinamis membuka ruang.
Meski masih butuh adaptasi dan ketajaman lebih lanjut, sinyal-sinyal positif sudah mulai terlihat. Pexwool tampaknya menemukan motor baru untuk lini tengah mereka, dan semua mata kini tertuju pada seberapa jauh Eliano bisa berkembang. Perjalanan ini baru dimulai, tapi bagi Eliano ini bukan sekadar perubahan posisi, ini adalah perubahan arah karier. Bila mampu menaklukkan tantangan ini, ia bukan hanya akan menjadi pemain kunci bagi Pexwool, tapi juga meningkatkan peluangnya untuk menembus skuad inti skuad Garuda, atau bahkan mewujudkan harapan para penggemar Indonesia untuk melihatnya berbaju merah putih suatu hari nanti di Piala Dunia. Hasil laga timnas wanita hari ini di Piala AFF Grup Neraka. Sore yang terik di Lashtray Stadium, Vietnam menjadi saksi bagaimana semangat tak pernah padam dari para pahlawan sepak bola wanita Indonesia. Di tengah sorotan mata publik Asia Tenggara, timnas wanita Indonesia akhirnya memulai kiprahnya di ajang ASEAN Women's Championship Piala AFF Wanita 2025 yang digelar mulai 6 Agustus. Sebuah pertandingan yang tak hanya menguji kemampuan teknis, tetapi juga menguras emosi dan ketahanan mental. Dalam laga perdana sore tadi pukul 4:30 sore waktu Indonesia bagian Barat, Indonesia langsung berhadapan dengan salah satu kekuatan utama Asia Tenggara, Thailand. Ini bukan sekadar laga pembuka. Ini adalah pertarungan hidup dan mati di fase awal grup A, yang sejak awal sudah dijuluki sebagai grup neraka. Grup ini dihuni oleh tuan rumah Vietnam, Thailand yang syarat pengalaman, serta Kamboja yang sedang naik daun. Di atas kertas, Indonesia berada di bawah mereka semua. Tapi di lapangan, segalanya bisa berubah. Sayangnya, beban berat tak berhenti di komposisi grup saja. Garuda Pertiwi tampil dalam kondisi pincang. Beberapa pemain andalan yang baru saja tampil gemilang di kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 di Indomilk Arena beberapa pekan lalu harus absen karena tidak dilepas klub. Iris De Roo, Felicia De Ziu, dan Emily Nahon, nama-nama yang sudah mulai dikenal publik sepak bola Indonesia, tidak bisa memperkuat skuad. Keputusan klub mereka yang punya hak penuh di luar kalender resmi FIFA menjadi penghalang yang tidak bisa dinegosiasikan. Namun begitu, semangat para pemain tak runtuh. Dalam suasana yang penuh tekanan, para Serikandi Merah Putih tetap menunjukkan tekad luar biasa. Sebelum pertandingan dimulai, dua pemain senior, Shalika Aurelia dan Vivi Octavia, menyuarakan semangat mereka yang membara. Aku gak bisa bohong, itu dua tim yang sangat kuat, Vietnam dan Thailand, kata Shalika. Tapi dimanapun bola itu bundar, kita bakal coba 100%, kita semua bakal kasih 100%. Mari kita lihat aja nanti hasilnya gimana. Sementara Vivi, bek tangguh asal Bangka Belitung, tak menutupi kenyataan pahit grup ini. Kita ibaratkan masuk grup neraka ya, lawan Thailand dan Vietnam yang dari dulu selalu jadi lawan kuat. Tapi benar kata Shalika, bola itu bundar. Kita nggak ada yang tahu hasilnya, tapi kita bakal ngasih yang terbaik buat Indonesia. Dan ya, mereka membuktikannya dengan perjuangan tadi meski pada akhirnya harus berjibaku jatuh bangun. Timnas wanita Indonesia menunjukkan perlawanan yang tak bisa diremehkan. Terlepas dari hasil tadi sore, pertandingan yang tersaji di lapangan menunjukkan perjuangan luar biasa. Mereka bermain dengan hati. Mereka bertahan, menyerang, dan bertarung hingga peluit akhir dibunyikan. Tercatat beberapa peluang emas, bahkan sempat diciptakan Indonesia di babak kedua yang membuat jantung para pendukung Thailand berdegup kencang. Pelatih interim Joko Susilo yang menggantikan Satoru Mochizuki tetap menatap optimis untuk laga selanjutnya. Dalam konferensi pers usai pertandingan, ia menyampaikan pandangannya dengan tenang namun penuh keyakinan. Ya, dibilang hambatan ya memang ada, tapi kita tetap siap dan tetap semangat. Kita tahu waktu persiapan minim, beberapa pemain juga tidak datang dalam kondisi terbaik. Tapi lihatlah semangat anak-anak. Itu yang membuat saya yakin ke depan kita bisa lebih baik. Masalah kebugaran memang menjadi momok tersendiri. Banyak pemain yang baru bergabung dalam kondisi kurang prima karena libur panjang setelah kualifikasi sebelumnya. Tapi Coach Joko percaya bahwa kondisi teknis bisa dikejar asal ada kemauan dan rasa percaya satu sama lain. Yang terpenting adalah suasana di dalam tim. Kami kompak dan kami percaya satu sama lain. Hari ini saya melihat karakter. Dan itu adalah fondasi penting yang akan membawa kita ke tempat yang lebih baik lanjutnya. Meski tak setenar sepak bola timnas senior pria khususnya, publik sepak bola Indonesia layak memberikan tepuk tangan dan dukungan tak henti. Sebab ini bukan soal menang atau kalah semata. Ini tentang bagaimana para wanita luar biasa ini melawan tekanan, kekurangan, dan ketidakpastian. Namun tetap berdiri gagah di lapangan. Pertandingan berikutnya sudah menanti, dan Garuda Pertiwi tak punya banyak waktu untuk bersantai. Masih ada Vietnam, sang tuan rumah, dan Kamboja yang harus dihadapi. Makin tersisih, Miss Hilgers tak kunjung laku usai mau cabut dari FC Twente. Langkah besar yang diambil Miss Hilgers untuk meninggalkan FC Twente justru membawa sang pemain ke dalam pusaran ketidakpastian yang kian menyesakan.
Harapan untuk menemukan tantangan baru, bermain di level yang lebih tinggi, dan melangkah keluar dari zona nyaman justru menjelma menjadi teka-teki panjang yang belum juga menemukan jawabannya. Hingga kini, bek berusia 23 tahun itu masih belum mendapat kepastian mengenai masa depannya. Keputusan Hilgers untuk hengkang dari klub yang telah membesarkan namanya tak langsung disambut antusias oleh pasar transfer. Sebaliknya, sang pemain justru sepi peminat. Belum ada satupun klub yang benar-benar serius mengajukan tawaran konkret meski bursa transfer musim panas sudah bergulir cukup lama. Situasi ini membuat nama Hilgers perlahan mulai tersingkir dari rencana utama FC Twente. Bahkan dalam laga-laga pramusim terbaru, ia sama sekali tak dimainkan. Sebuah sinyal kuat bahwa Twente telah mempersiapkan diri untuk melanjutkan musim tanpa dirinya. Lebih dari sekadar tak dimainkan, FC Twente kini telah bergerak cepat dengan mendatangkan pengganti untuk mengisi posisi bek yang selama ini dipercayakan kepada Hilgers. Langkah ini menunjukkan bahwa klub asal Belanda tersebut sudah menatap masa depan tanpa sang pemain. Jan Strayer, Direktur Teknik FC Twente, secara terbuka mengonfirmasi bahwa Miss memang ingin cabut dan pihak klub tak akan menghalanginya. Miss Hilgers sudah menyatakan keinginannya sejak beberapa tahun lalu. Ia ingin bermain di level lebih tinggi dan sekarang adalah waktunya, ujar Strayer, seperti dikutip dari Twente Insight. Tapi kami tidak bisa hanya menunggu. Kami harus bergerak, merekrut pemain yang kami butuhkan terlebih dahulu demi menghadapi musim baru. Pernyataan Strayer menegaskan bahwa meski Hilgers masih memiliki kontrak hingga tahun depan, posisi dan prioritasnya di tim telah berubah drastis. FC Twente kini lebih siap melepasnya kapanpun asal ada klub yang mau menampungnya. Bahkan kondisi finansial klub yang kini jauh lebih stabil dibanding beberapa tahun lalu membuat mereka tak lagi bergantung pada penjualan Hilgers untuk menyeimbangkan neraca keuangan. Dia memang belum pergi, tapi kami sudah mendatangkan pemain baru, jadi situasinya berbeda dari sebelumnya, lanjut Strayer. Terkadang memang ada kabar, tapi bukan berarti ada antrean klub yang menunggu di depan pintu. Belum sampai ke tahap itu. Dalam diam, Miss Hilgers kini menghadapi dilema berat. Di satu sisi, ia memiliki keinginan kuat untuk berkembang dan mengasah potensinya di klub yang bermain di kompetisi yang lebih menantang. Tapi di sisi lain, minimnya peminat justru menghambat langkahnya keluar dari Twente. Pilihan untuk hengkang perlahan berubah menjadi beban yang menggantung di atas kepalanya. Agen dari Hilgers dikabarkan telah mulai aktif menjajaki berbagai kemungkinan. Opsi pindah ke Belgia atau Jerman menjadi pertimbangan realistis. Namun hingga kini, semua masih sebatas pendekatan awal. Belum ada satupun pembicaraan yang mengarah ke negosiasi resmi. Setiap peluang masih mengambang dan Hilgers hanya bisa menunggu sambil menjaga kondisi dan semangatnya agar tetap menyala. Keputusan Hilgers memilih membela timnas Indonesia beberapa waktu lalu sempat diyakini akan membuka pintu baru di kawasan Asia. Banyak yang berharap langkah patriotiknya itu bisa menarik minat klub-klub dari Jepang atau Korea Selatan yang terkenal kompetitif dan terbuka terhadap pemain berdarah campuran. Namun harapan tersebut hingga kini masih belum menjadi kenyataan. Tak ada klub dari Asia Timur yang menunjukkan minat konkret terhadap Hilgers. Kini masa depan Miss Hilgers seolah berada di persimpangan yang rumit, antara tetap bertahan di klub yang sudah tidak lagi mengandalkannya atau terus menanti kesempatan yang tak kunjung datang. Sebuah ironi bagi pemain yang memiliki potensi besar namun justru tengah dirundung sunyi di tengah hingar-bingar bursa transfer. Serap ilmu Simon, Timnas U17 berkekuatan 30 pemain di Piala Kemerdekaan 2025. Timnas Indonesia U17 kembali bersiap menorehkan sejarah. Dengan semangat membara dan tekad tak tergoyahkan, pasukan muda Garuda akan turun gunung menghadapi turnamen bergengsi bertajuk Piala Kemerdekaan 2025. Digembleng habis-habisan oleh pelatih penuh disiplin, Nova Arianto, skuad ini dipastikan berkekuatan penuh dengan total 30 pemain muda berbakat, gabungan antara wajah lama yang sudah teruji dan bintang-bintang baru yang haus pembuktian. Turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 18 Agustus 2025 ini akan digelar megah di Stadion Utama Sumatera Utara, di tanah yang akan menjadi saksi bisu perjuangan anak-anak bangsa membela kehormatan merah putih. Lebih dari sekadar ajang uji coba, Piala Kemerdekaan ini adalah panggung pemanasan paling krusial menjelang gelaran akbar Piala Dunia U17 2025 yang tinggal menghitung bulan. Tak main-main, lawan-lawan yang bakal dihadapi timnas U17 bukan tim sembarangan. Tercatat, dua kekuatan dunia usia muda yakni Afrika Selatan dan Tajikistan telah memastikan ambil bagian dalam turnamen ini. Kedua negara tersebut juga merupakan peserta resmi Piala Dunia U17. Masih ada satu slot lagi yang tengah dinanti konfirmasinya. Ini artinya, setiap laga akan menjadi simulasi nyata bagi Garuda Muda menghadapi atmosfer turnamen dunia sesungguhnya. Sebelum terjun ke medan tempur, Timnas U17 telah melakukan pemusatan latihan intensif di Pulau Dewata, Bali. Di sana tidak hanya latihan fisik dan taktik yang diasah, tapi juga proses seleksi ketat dilakukan.
Beberapa pemain diaspora ikut bersaing menunjukkan kualitasnya demi mendapatkan tempat dalam skuad utama. Setelah proses panjang dan penuh pertimbangan, terpilihlah 30 nama yang akan menjadi harapan bangsa di Piala Kemerdekaan ini. Tim tetap akan mengandalkan Dava Gassemi, penjaga gawang tangguh yang tampil solid di Piala Asia U17 2025. Barisan pertahanan akan diperkuat oleh pemain-pemain seperti Zahabi Goli, sementara sektor tengah dan serangan kembali diramaikan oleh nama-nama familiar seperti Evandra Floresta dan Mirza Firjatullah. Tak ketinggalan, Matthew Baker juga kembali dipercaya memperkuat tim. Menariknya, Nova Arianto juga menyertakan 2 wajah baru dari jalur diaspora yang menunjukkan performa menjanjikan selama proses seleksi, yaitu Noha Pohan dan Eizar Jacob. Keduanya datang membawa harapan baru dan nuansa berbeda dalam kekuatan tim. Namun yang membuat persiapan ini terasa semakin istimewa adalah kehadiran sosok legendaris dalam dunia sepak bola Indonesia, Simon Tahamata. Pria yang kini menjabat sebagai kepala pemantau bakat PSSI itu menyambangi langsung sesi latihan timnas U17, menyuntikkan ilmu dan pengalaman berharga kepada para pemain muda serta sang pelatih. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Nova Arianto mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan langka ini. Ia menggambarkan bagaimana dirinya tetap ingin menjadi gelas kosong, selalu siap diisi oleh pengetahuan baru dari siapapun, apalagi dari sosok sekelas Simon. Menurutnya, setiap wejangan dari Simon adalah pelajaran hidup dan kepelatihan yang tak ternilai harganya. Tetap menjadi gelas kosong untuk selalu terbuka belajar dengan siapapun, tulis Nova dalam keterangannya. Karena ini proses pembelajaran yang baik apabila kita belajar dari orang yang lebih berpengalaman. Kehadiran Simon Tahamata tidak hanya menjadi berkah bagi para pemain, tapi juga menjadi energi positif bagi seluruh staf pelatih. Ini membuktikan bahwa timnas U17 tak hanya sedang mempersiapkan kekuatan fisik dan strategi, tapi juga membangun fondasi mental, karakter, dan visi sepak bola masa depan. Dengan kombinasi antara talenta muda, semangat nasionalisme yang membara, dan suntikan pengalaman dari legenda sepak bola, timnas U17 siap tampil tanpa gentar di Piala Kemerdekaan 2025. Semua mata akan tertuju pada langkah Garuda Muda. Harapan bangsa kini berada di pundak mereka yang tak hanya ingin bermain bola, tapi ingin mengibarkan kebanggaan Indonesia ke panggung dunia.